Rika. Riki, Ibu minta maaf ya. Ibu sudah mengakui semua kesalahan Ibu. Kamu mau pulang ke rumah kan, Riki? Maafin saya, Bu. Tapi saya udah mutusin untuk tetap ngekos di sini. Saya kepengen jadi orang yang bertanggung jawab dan bisa mandiri. Ya sudah, kalau memang itu keputusan kamu. Kamu sama Nada, jaga diri baik-baik ya. Makasih ya, Bu. Sayang, kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? Ku tidak sanggup, ku tidak Yuk. kau membuatku gila. Semua kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? Ku coba bertahan namun ku tak bisa. Ku memang mencintai dirimu, tapi bukan seperti ini caranya. Kau bertindak sesuka hatimu. Inikah balasan cinta yang kau beri? Pantesan pestanya meriah banget ya. Mendominasi. Ternyata si Alex gunain kesempatan ini buat deketin Rasti lagi. Gue rasa Alex nggak bisa ngerupain Rasti. Karena di mata Alex, Rasti tuh cantik banget. Gue harus buru-buru nyadarin Alex. Sebelum Alex bener-bener jatuh cinta sama Rasti dan bertekuk lutut di depan dia. Karena dia lagi dimabuk cinta. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? Ku tidak sanggup, ku tidak maksa yang ku. Nggak salah kostum nih. Baru bangga kali bisa nyewa baju kayak gitu, jadi bisa dipamerin di sini. Nat, udah biarin aja. Gak usah ditanggepin. Sian banget ya. Mungkin mereka ini pengen dianggap jadi orang kaya. Padahal nggak mampu. Iya. Wah, mendingan nyari taksi aja. Makanya tuh duitnya jangan dihabisin. Ya nggak? Maafin aku ya, Nat. Kok maaf sih? Emangnya ada apa? Harusnya aku bisa bawa kamu naik taksi tadi. Tapi uang aku nggak cukup. Aku nggak peduli kok kita mau naik apa. Aku juga nggak peduli kalau sampai kita telat ke partinya Alex cuma gara-gara naik bus. Yang penting kamu selalu ada di samping aku. Pak Harun, Aduh. Kamu anterin mobil ini dulu ya. sekarang Pak. Besok pagi. Besok pagi kamu anterin terus malam ini boleh kamu pakai dulu deh, ya. Tapi kamu harus hati-hati, ya. Jangan sampai nanti ada apa-apa. Alamat yang punya mobil ini sudah saya taruh di dashboard. Kamu hati-hati ya. Jangan sampai kamu mabuk-mabukan, nanti bahaya bisa malah nabrak. Bikin repot. Iya ya Pak, makasih Pak. Saya janji saya bakal tanggung jawab sama mobil ini. Terus Bapak gimana? Wah, kalau saya sih nggak usah kamu pikirin. Tenang, saya nanti ada yang jemput. Makasih ya Pak.
Oke teman-teman semua, gue udah puterin lagu yang enak dan slow banget. Bagi yang punya pasangan, yang mau ngedance bareng, silakan turun di sini, oke? Lihat semua indah saat kau di sini. Saatnya jatuh cinta. Dengarkanlah sayangku, hatiku memilihmu. Mengapa kau tak juga memilihku? Mimpi bersamamu saat kau di sana. Rasakanlah sayang. Ricky sama Dada mana sih? Lama bener nyampenya. Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama mereka. Mimpi hal yang sama. Sayang? Thanks. Kamu tahu aja kok aku haus. Ya tau lah. Kan kita sehati. Saat kau jauh di sana, kau ada di hatiku. Saat kau dekat pada. This is special for my princess. Kamu harus pakai ini ya. Ku tak ingin rasa ini menggangguku. Ku ingin. Pokoknya tenang aja. Isinya itu bukan oksigen biasa, tapi nafas aku yang udah dimasukin ke sini. Jadi kamu bisa tambah kuat. Kamu nih bisa aja deh. Vito. Ada apa? Serius? Ya iyalah, masa gue bohong. Ya udah kalau gitu. Flo, aku pergi dulu bentar ya. Kamu tunggu di sini, oke? Kurang ajar. Ini mobil saya. Tadi saya tinggal di bengkel sukses. Kenapa sekarang bisa kamu pakai, hah? Mau tergadungan kamu ya? Makanya, lain kali tuh cari bengkel yang bener. Jangan sampai kita kena tipu. Katanya mobil suruh tinggal. Katanya mau diservis. Nyatanya, mobil kita dimanfaatkan. Dipakai untuk jalan-jalan sampah perempuan. Maaf Pak, Ibu. Gini aja, boleh saya lihat tanda pengenalnya? Kalau memang benar Bapak yang punya mobil ini, Bapak boleh langsung bawa mobil ini, Pak. Soalnya saya memang disuruh sama bos saya untuk balikin mobil ini. Nih, cek sendiri. Saya minta maaf ya Pak, sekali lagi. Bapak silahkan bawa mobilnya, Pak. Kamu jangan takut ya. Kenapa harus takut? Lagian, aku nggak perlu takut soalnya aku kan sama kamu. Kita nggak apa-apa kan jalan kaki? Aku malah seneng lagi. Sepanjang jalan kan kita bisa ngobrol-ngobrol sambil lihat bulan. Tuh. Ya, dia malah berduaan lagi di sini. Datang pesta lu. Fit, lo kok nyusulin gue? Bukan, maksud gue, lo kok tahu kita ada di sini? Ya tau lah, gue tuh makin pinter kali semenjak deket sama Flora. Kalau buat nyari kalian sih, alah gampang. Ya udah, mendingan kalian masuk deh sekarang. Besok-besok aja buat jalan-jalannya berdua ngeliat bulan gitu kan. Sekarang waktunya kita buat teman-teman.
Ayo. Sendirian aja. Mumpung lagunya enak, kita turun yuk. Gue sebagai host di sini, gue selalu perhatian sama cewek-cewek yang nggak ada pasangannya kayak lo. Wow, Martin. Ternyata lo tuh gentleman banget ya. Gila. Lo yakin sama kata-kata lo tadi? Jelas dong. Cowok gentleman itu selalu megang kata-katanya dia, nggak pernah ngungkirin. Oke. Kalau gitu gini aja. Gue mau lo buktiin. Apa lo tuh bener-bener gentleman. Dan lo bener-bener gak sih perhatian sama cewek-cewek yang datang ke pesta ini tanpa pasangan? Oke. Tuh, lo liat gak? Cewek yang duduk di pojokan situ. Kalau lo emang mau buktiin omongan lo yang tadi, lo ajak tuh dia dance. Oh, kecuali kalau lo mau ngejilat ludah lo sendiri. Oke. Siapa takut? Halo, kenalin. Saya Martin. Halo, Martin. Kamu mau ngedance nggak? Boleh banget. Ayo. Aku ikut dong. Berdua nih kayaknya. Oke deh. Kau buatku terpaku dalam tatap mataku. Meski ku coba sembunyi, tak bisa ku bohong. Oh, semua perhatian. Berhubung calon ketua OSIS yang lainnya udah datang, jadi sekarang waktunya kita have fun lagi. Dragon, I will be on. Yo. Tak ingin kau ganggu hidupku lagi. Rasakanlah rasa yang pernah ku rasa. Oh. Hingga saatnya tiba, kau akan mengerti apa yang ku rasakan dahulu. Rasa sakit itu kembali dan menghantui aku, di mana menyayat dan mengiris melukai sisi hati. Entah kenapa kau tetap engkau ada di sana. Mungkinkah itu sakit yang telah engkau tinggalkan. Kau terus gantung cintaku, ternyata berpura-pura padaku. Inikah balasan untukku? Hindari aku, berlari dariku, sembunyikan semua rahasiamu. Yang pasti aku kan segera tahu. Dengan senyum manis tak berdosa, tapi hati ini bisa melihat. Ternyata kau bukan yang aku mau. Jangan kau pergi dariku.
Ikutlah bersamaku, kemanapun dirimu pergi, ku akan selalu ada untukmu. Hei kamu yang di sana, pandanglah mataku dan lihat hanya kamu yang ada dan jadi hayalanku. Oh sayangku yang di sana, dengarlah suara hatiku, karena cuma kamu yang mampu mencuri cintaku. Gue punya ide buat motor-motor itu. Sayang yang paling ku sayang, dimanapun kau berada, tak peduli ruang dan waktu, hatiku ada. Seluas langit di atas, Sedalam cintaku ini, biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Biar dunia saksinya cinta kita berdua. 'Cause I miss you, 'cause I need you. Nada cinta. Satpam! Nyalain generator sekarang! Aduh Satpam, mana sih Satpam? Satpam! Mana sih? Tenang, Jo, tenang. Lex, lu ngapain teriak-teriak? Generatornya tuh emang rusak, udah nggak bisa dibetulin lagi, Lex. Tadi mereka udah berusaha betulin, tapi nggak bisa. Pokoknya semuanya tenang aja, kita masih bisa have fun kok, oke? Kalian tadi udah lihat kan? Ricky sama Alex performance di dance floor. Gue tahu pasti kalian sudah memilih siapa yang bakal Anda pilih. Betul nggak? Iya. Bagus. Sekarang kita udah mau memulai pemilihan ketua OSIS. Tapi nggak seru kalau diadainya di sekolah. Gimana kalau kita adainya di sini aja? Karena gue udah menyediakan acara yang nggak kalah serunya. Oke? Oke. Kalian lihat, di sini ada 2 motor. Alex sama Ricky harus adu cepat ke jalan seberang sana. Dan di sana gue udah sediain 2 kotak yang berisi kalung berlian. Dan siapa yang cepat untuk mendapatkan kalung berlian itu untuk memberikan ke Rusty dan Nada. Dan Alex, Ricky harus cepat-cepat mengambilnya dan memberikannya ke Nada sama Rusty. Siapa yang duluan sampai sini, itu dia yang kita vote untuk menjadi ketua OSIS. Gimana, setuju gak? Setuju! Bagus. Gimana, Alex? Ricky? Udah siap? Gue sih ayo aja. Apa salahnya? Dicoba. Rick, aku mau ngomong sama kamu. Sini. Rick, aku mohon kamu jangan lakuin ini, Rick. Aku tuh tahu banget. Ini tuh caranya konyol. Mereka pasti udah ngatur semua ini, Rick. Kamu tuh cuma dijebak supaya masuk ke permainan mereka. Nat. Enggak, kamu dengerin aku dulu. Nih ya, sebelum pemungutan suara. Pertama, Alex bikin pesta. Kedua, listrik mati. Ketiga, balapan motor. Gak mungkin kan kalau ini nggak disengaja. Rick, aku mohon banget sama kamu, Rick. Kamu jangan ikutin permainan mereka. Kita tuh harus tetap hati-hati sama Alex. Aku nggak bisa bayangin kalau sampai kamu kenapa-napa. Aku bakal baik-baik aja kok.
Kamu percaya sama aku ya? Cinta kamu yang bikin aku baik-baik aja. Stop, Rick. Gue nggak mau lo ikutan permainan konyol ini. Nada pasti punya alasan, Rick. Kenapa dia nggak mau lo ikutan ini? Ingat, Rick. Perasaan perempuan tuh lebih peka daripada kita. Ngapain guys masih pada di sini? It's okay lagi, Rick. Kalau lu mau mundur juga nggak apa-apa kok. Kita nggak maksain lo. Gue gak pernah takut sama sesuatu yang belum pernah gue coba. Stop! Rick, kita semua nggak setuju sama pertandingan ini. Soalnya kan dua motor ini dari pihaknya Alex. Jadi kita nggak tahu dong gimana kondisi motor ini. Jadi kalau lo mau, lo tukeran motor sama Alex. Oke, nggak ada masalah. Oke, siapa takut? Dia sengaja. Fit, kamu lihat gak sih dia senyum-senyum? Seolah-olah tuh dia udah tahu kalau kamu bakal minta ditukar motornya. Tin, lihat aja ya, kalau terjadi sesuatu sama Ricky, lo bakal gue habisin. Oke, seru-seruannya akan kita mulai. Lex, Ricky, udah siap? Pertandingan ini tidak pakai lampu. Oke? Siap? 1 Jago juga lo, Rick. Udah balap gua. Lex! Rem gua blong, Lex! Tungguin gua! Lu makin kencang, tungguin gua! Kopling gua juga macet! Rick, awas depan, Rick! Awas! Kenapa semua jadi begini sih? Udah gue bilang sama lu, jangan pernah ikut campur urusan gue. Sekarang gue tanya sama lo. Lu apain motornya Ricky, ha? Lu apain? Udahlah. Gue udah muak tau nggak lihat muka kalian berdua. Kalian berdua tuh pinter acting ya, kayak artis sinetron. Lo berdua nggak usah coba cuci tangan ya. Karena gue tahu kalian berdua tuh yang bersalah.
Awas aja, kalau gue udah nemuin buktinya, dan kalau Ricky kenapa-napa, habis lu, Pak. Ingat. Usaha lu mau jadi orang baik tuh nggak bisa, Lex. Karena nggak bakal ada yang percaya sama lu, Lex. Gua rasa sih semenjak lu jatuh cinta sama Rasti, lu jadi cemen dan bego. Lu diem ya. Jangan pernah lu bahas-bahas lagi masalah ini. Mendingan sekarang lu pergi dari sini. Keburu masukin lagi. Pergi ya sekarang! Terserah apa kata lu, Lex. Tapi asal lu tahu aja, yang paling setia tuh cuma gua aja, Lex. Gak ada yang lain. Dan lu inget ya, kapan aja lu bisa hubungin gue. Ada apa, Nada? Mau susah. Ricky. Kenapa sama Ricky? Ricky habis kecelakaan motor, Bu. Dia tadi balapan sama Alex. Gara-gara Martin yang bikin kompetisi yang bego gitu, Bu. Kok bisa kayak gitu? Dia kecelakaan dan sekarang di rumah sakit Pelita. Nada cinta. Nada cinta. Assalamualaikum. Alex, ada apa kamu jam sini? Saya mau kabar buruk soal Ricky. Ricky. Ricky kenapa? Dia kecelakaan dan sekarang di rumah sakit Pelita. Ini semua pas gara-gara kamu kan, Alex? Rian. Lepasin. Saya tahu siapa kamu, Lex. Dari dulu kamu selalu berurusan sama adik saya. Kamu jawab, kamu ngapain Ricky? Jawab, Alex! Ada apa dengan Ricky? Buat apa Ibu nanya soal Ricky? Peduli Ibu apa sama Ricky? Adik saya kecelakaan, Bu. Ibu seneng kan? Lihat adik saya menderita setelah dia keluar dari rumah ini. Ini semua karena saya nggak bisa di dekat dia, saya nggak bisa jaga dia. Ibu udah puas ngeliat semua ini. Kamu itu aneh. Kok kamu malah nyalain ibu sih? Harusnya kamu nyalain itu tuh. Pacarnya si Ricky, perempuan itu. Udah, Bu, udah. Kamu ini malah ikut-ikutan. Bukan ngebelain ibu kamu, malah belain istri kamu. Yang mau keluar dari rumah ini kan Ricky sendiri. Ibu cukup. Bisa nggak sih Ibu nggak usah bahas soal ini lagi? Kalian berdua ini sama aja. Ya udah sayang, kita ke rumah sakit sekarang. Udah, Jo. Lu ikut gua aja. Karena gua orang yang paling tahu dan gua orang yang paling setia saat-saat lu susah, gua nggak pernah ninggalin lu.
Kita ini saudara, kita punya hubungan darah. Lu ingat itu, Jo. Lu lama-lama nggak capek apa? Lu mau berbuat baik, tapi semua orang nggak ada yang mau ngedukung lu. Lu nggak mau kan dianggap sampah? Serah! Gua nggak peduli. Mau ngapain lagi sih kita kesini nih ya? Nggak ada yang bisa diharapin juga dari Erwin. Dokter tuh bisa diam nggak sih sebentar? Mau nunggu Erwin sadar? Iya. Dok, saya bilang bisa diam nggak sih sebentar? Saya ini mau mikir, tau nggak? Kamu tuh udah terlalu lama mikirin ini nih ya. Terlalu lama mikirin ini. Kamu mau tahu apa yang sekarang dipikirin sama Faris? Mau tahu? Kak Faris, buat apa sih kakak ke Bandung? Aku ingin mencari kebenaran lain soal surat warisan Papa. Pak Bondan bilang kalau surat itu asli dan tanda tangan juga asli. Tapi kenapa bisa ditandatangani setelah 3 hari Papa meninggal? Terus, apa yang mau kakak lakuin di sana? Erwin pernah memberitahu aku seorang ahli yang bisa membedakan tinta. Jadi kalau surat itu ditandatangani di atas kertas yang sama, tapi waktunya berbeda, mungkin saja surat itu asli. Dan mungkin saja Papa yang membuat surat itu. Tapi ada orang yang menambahkan tanggal setelah itu. Apa? Ya. Erwin pernah memberitahu aku sebelumnya. Alah, Erwin. Kamu ini terlalu banyak baca novel detektif. Hah? Gini aja. Coba sekarang kamu tulis sesuatu di atas kertas ini. Kamu bilang kan kamu bisa tahu apa dan kapan tulisan itu ditulis pada kertas itu. Enggak, Pak. Bukan dengan cara seperti itu. Begini, Pak. Kalau Bapak menulis sesuatu di kertas ini, kawan saya ini bisa mengetahui mana tulisannya Bapak dan mana tulisannya saya. Sebenarnya ilmu ini sangat saintifik sekali, Pak. Dia bisa mengetahuinya dengan melihat berapa lama tinta ini mengering atau menguap. Begitulah para pemalsu terbaik bisa dilacak. Saya mau ketemu dengan orang itu. Baru saya percaya. Ini agak sedikit aneh ya, Win, ya? Kapan saja Ibu mau, saya bisa antar. Kawan saya ini tinggalnya di Bandung. Dan dia ya sudah lumayan tua lah, Bu. Tapi dia cukup bisa diandalkan. Tadinya aku mau ketemu Erwin karena aku ingin ketemu dengan temannya itu. Tapi dia malah kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan murni atau disengaja, Kak? Nggak ada yang tahu kalau aku mau ketemu sama Erwin. Itu murni kecelakaan karena pengemudinya mabuk. Dan polisi sudah menyelidikinya. Ya udah ya, Kakak berangkat dulu. Iya, Kak. Aku inget benar dialog itu. Jadi sekarang Faris sudah tahu kalau surat wasiat itu asli dan dibuat oleh bapaknya sendiri. Dan dia tahu kalau ada orang yang berusaha merubah tanggalnya 10 hari sebelumnya. Kakak kamu gak akan bisa jawab, Jer. Karena kalau orang yang pertama dicurigai itu pasti dia. Orang-orang semuanya bertanya, dari mana surat wasiat itu? Iya kan? Apalagi kamu juga pernah bilang
kalau kamu pegang surat wasiat itu udah lama. Cuma kamu nggak nunjukin aja ke Faris. Takut Farisnya nanti shock. Diam, kamu bisa nggak sih, Alvin? Saya lagi mikir nih. Ini Faris itu kan belum ketemu sama temannya Erwin yang dari negeri itu. Oke, aku turun dulu ya. Kasihan ya si Ricky. Tadi ibu kamu nelpon langganan bengkel saya yang mobilnya dipakai sama si Ricky. Dia bilang kalau mobilnya mau dipakai pagi ini. Ternyata istri langganan bengkel saya itu temannya ibu kamu. Kayak yang sabar ya, Kak. Arga, kamu pulang aja ke rumah ya. Aku nggak mau ibu kamu tuh mikir yang enggak. Satu hal, aku nggak mau pulang ke rumah. Aku nggak mau balik lagi ke rumah ibu kamu. Biar aku di sini yang nungguin Ricky. Dari sini, nanti aku ke rumah ibu kos, tempatnya ibu Surti. Maaf mengganggu. Untuk pasien Ricky, hari ini harus ada satu orang yang tinggal di sini. Iya, Sus. Biar saya aja yang jaga Ricky. Saya permisi ya. Kak Rianti, aku aja ya yang nginep di sini jagain Ricky. Kebetulan aku juga nggak ada urusan apa-apa. Kamu bener nggak apa-apa? Iya, Kak. Kakak pulang aja. Nada cinta. Nada cinta. Nat, lu mendingan pulang aja deh istirahat. Enggak deh, aku di sini aja nungguin Ricky. Nat, gue ini kan kakak lo. Jadi selama ibu nggak ada, ya gue harus gantiin dia buat jagain lo. Jadi lo dengerin gue aja deh, lo pulang ya. Cinta benar, Nada. Lebih baik kamu pulang dan istirahat. Tapi aku masih mau nungguin Ricky. Aduh, Nat. Udah deh, lo tenang aja ya. Kalau besok dia bangun,
dia juga pasti bakal mikir kalau gue itu lo. Jadi mending lo pulang aja. Dia pasti bisa bedain. Aku kenal banget Ricky tuh kayak gimana. Aduh, tenang aja deh, nggak bakalan. Tapi mata aku sama kamu kan beda. Dia pasti tahu lah. Masa dia sakit aku main pulang aja? Nada. Emangnya gue lo? Dikit-dikit ngeliat. Ya enggak lah. Kalau gue nggak ngeliatin dia kan nggak bakal sadar kalau mata gue sama mata lo beda. Ya kan? Ayo, Nat. Kalau dia udah sadar, kamu langsung telepon aku ya. Tenang aja Putri cantik. Kalau besok Ricky bangun terus ngeliat lo lagi sakit, gue udah tahu dia ngomelnya kayak gimana. Pasti gini. Baru sebentar gue nggak sadarin diri, lo semua udah nggak bisa jagain Nada. Gitu. Nah, ogah gue diomelin sama dia. Mending sana lo pulang deh istirahat ya. Kita harus jaga jaraknya. Udahlah Kak, tenang aja, kenapa sih? Ikutin aja dulu. Halo Nia. Kamu udah di mana? Sekarang saya orang-orang itu udah keluar dari rumah sakit. Dokter habisin Erwin untuk selamanya. Jangan lupa kabari saya terus. Oke. Halo Dan. Maaf aku ganggu kamu malam-malam begini. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan sama kamu. Aku dengar kamu tahu soal orang yang ahli dalam mendeteksi segala macam penipuan yang tinggal di Bandung. Bisa tolong kamu cek datanya? Bentar ya Pak, saya pernah punya alamnya, tapi sekarang sudah hilang Pak. Untung alamannya hilang. Suster, malam Mbak. Mau ngecek ya? Iya. Oke. Sial. Ngapain sih Mika ada di depan ruang rawatnya?